Untuk nilai SKD total saya yaitu 441. SKD itu masuk ke peringkat 5. TWK ini kalau di SMA itu sama kayak pelajaran PKN sama pelajaran sejarah. Cuman untuk TU ini harus punya trik cepat karena waktunya itu cepat dan mepet. Jadi kalau lama dalam satu soal itu bisa menghabiskan waktu untuk soal-soal yang lain. Jadi saya ingat tuh ada sekitar 6 atau 7 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan salah satu CPNS kelulusan tahun 2023. Alhamdulillah ditempatkan di Kalimantan Barat. Nah, ini saya bersama dengan siapa namanya? Izin mengenalkan diri, nama saya Perianto. Ini formasi apa? Saya mendaftar di formasi penjaga tahanan. Penjaga tahanan Kemenkumham. Ya. Nah, ini merupakan CPNS yang berhasil mendapatkan peringkat SKD yang kelima. Ya, kelima. Alhamdulillah kelima. Kita akan bertanya seputar berapa nilai SKD total. Untuk nilai SKD total saya yaitu 441. Iya. Di perankingan SKD masuk ke ranking SKD itu masuk ke peringkat 5. Peringkat 5. Ya. Berarti sampai terakhir peringkat 5. Enggak, kalau sampai terakhir itu jadi peringkat 10. Oh, peringkat 10 ya. Tapi SKD-nya memang peringkat 5. Wow. Dari sekian banyak peringkat 5. Ini luar biasa. Ini kita harus gali nih seputar apa tips dari Perianto ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tips dapat lulus passing grade. Nah, ini sempat berbincang-bincang dengan saya. Awalnya udah beberapa kali ikut tes CPNS nih ya. Siap. Nah, tes CPNS di tahun berapa pertama tadi? Untuk pertama saya ikut tes tuh di tahun 2018. 2018 formasi penjaga tahanan. Lalu juga. Yang itu saya ndak tembus di passing grade. Tembus. Gagalnya di situ. Kemudian di 2019 saya coba lagi di formasi pemeriksa keimigrasian. Yang di 2019 itu saya kalah di perankingan akhir sampai SKB. Ya. Lalu di 2021 saya coba lagi dan juga gagal di mana? Passing grade. Passing grade juga. Ya, berarti memang banyak yang gagal di passing grade. Nah, di tahun 2023 alhamdulillah masuk passing grade dan luar biasa peringkat kelima tadi ya. TWK, TIU, TKP ditanya seputar apa? Nah, ini yang pertama TWK dulu. TWK lebih ditanya seputar apa waktu Ciatu? TWK itu tes wawasan kebangsaan, tentunya soal-soalnya itu berhubungan dengan seputar wawasan tentang kebangsaan, wawasan tentang sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan, seperti itu. Dan juga ada tentang undang-undang. Undang-undang juga ya, berarti lebih ke wawasan kebangsaan. Nah, ini wawasan kebangsaan harus teman-teman kuasai juga. Seingat Peri nih, waktu TWK ini soal yang yang muncul yang ditampilkan untuk Ferry sendiri, apakah pelajaran di SMA semuanya? Ada. Untuk TWK ini kalau di SMA itu sama kayak pelajaran PKN sama pelajaran sejarah. Ya. Oh, iya. Berarti ada semua. Jadi teman-teman dari SMA kalau mau tinggi nilai SKD-nya, wawasan kebangsaannya, memang materinya dapat dari sekolah SMA ya. Kemudian lanjut ke TIU. Nah, TIU seputar apa yang ditanya? TIU itu tes intelijensi umum, yaitu tes tentang hitung-hitungan, tentang matematika. Di situ ada tentang pecahan, tentang deret, dan juga ada pola perubahan gambar. Kalau TIU sendiri, Peri ini apakah belajarnya dari buku atau memang dari pelajaran SMA? Untuk TIU ini soalnya itu soal dasar, hitungan dasar. Tentunya udah pernah dipelajarin di SMA. Cuman untuk TIU ini harus punya trik cepat karena waktunya itu cepat dan mepet. Jadi
Kalau lama dalam satu soal itu bisa menghabiskan waktu untuk soal-soal yang lain. Jadi harus rajin belajar contoh soal. Harus latihan ya, harus latihan kita. Jadi untuk TIU sendiri itu materinya seputar matematika dasar, kemudian deret, kemudian pola gambar, pola perubahan gambar. Yang Peri tahu pola perubahan gambar ini ada berapa soal kira-kira aja? Yang saya ingat tuh ada sekitar 6 atau 7 soal. Wah, untuk gambar. Lumayan ya. Ya, lumayan membantu nilai. Membantu nilai ya. Iya. Ya, oke, selanjutnya nih TKP. TKP ini lebih ke kepribadian ya. Siap. Nah, kalau kepribadian mungkin di TKP, soal TKP tidak ada yang nilai 0 ya. Tidak ada nilai 0. Yep. Berarti tiap jawaban ada nilai. Ada nilai. Tergantung kepribadian kita ya. Iya, oke. Jadi untuk tips TKP sendiri apakah ada? Untuk TKP ini termasuk ke penalaran. Jadi kita memilih jawaban yang terbaik dari yang baik. Terbaik dari yang baik. Siap. Karena di setiap opsi itu ada nilainya. Untuk jawaban yang terbaik itu opsinya 5 dan yang paling rendah itu 1. Oke. Nah, kalau seputar CAT ini Peri dari TWK, TIU, SKE, TKP ini yang mana dulu dikerjakan? Kalau dari saya berurut dari TWK, lanjut TIU, lanjut TKP. Kalau misalnya ada salah satu soal yang tidak terjawab, berarti harus dijawab dulu. Harus selesai dijawab. Boleh dilewatkan. Boleh dilewatkan, nanti kalau waktunya masih ada bisa balik lagi ke soal yang belum dijawab. Kalau Peri sendiri apakah langsung dijawab atau balik lagi? Kalau saya sendiri memang ada beberapa soal yang saya skip atau saya lewatkan terlebih dahulu yang memang saya rasa belum bisa saya jawab. Jadi untuk menghemat waktu saya lanjut ke soal selanjutnya. Ketika udah selesai sampai akhir masih ada waktu, saya balik lagi ke soal yang belum saya jawab tersebut. Oke. Nah itulah tipsnya yang mungkin untuk memanfaatkan waktu dari beberapa menit dan soalnya memang harus kita kerjakan dengan cepat ya. Oke, selanjutnya ini apakah ada ikut bimbel atau sumber yang lain untuk belajar SKD? Untuk persiapan SKD sendiri saya nggak ada ikut bimbel. Jadi untuk sumber saya belajar itu sebelumnya dari media internet. Contohnya dari YouTube atau dari Google, tapi saya sendiri lebih banyak dari YouTube karena saya rasa YouTube itu penjelasannya lebih detail dan lebih mudah dipahami karena ada videonya dan ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Wah, seputar itu ya tips sumber kita belajar SKD yang disampaikan oleh Peri. Nah, ini seputar tips dari Peri sendiri ini dapat bisa diikuti teman-teman sekalian ya, dari internet, dari sumber lain. Tadi sebelumnya kita bincang-bincang bahwa Peri ini tidak perlu ngeprint ya, tidak perlu ngeprint. Jadi langsung belajar. Nah di situ dia ada penjelasannya. Nah jadi belajar lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami ya. Itu bagi saya. Nah yang sumber tadi itu apakah sama dengan yang ditanyakan di CAT, pas CAT? Kalau dari bentuk soalnya mungkin mirip lah. Mirip. Pola-pola soalnya mirip. Cuman tuh jenis sama persis sama mungkin. Tapi polanya mirip. Polanya mirip ya. Oh, jadi adalah gambaran untuk kita ikut tes CAT SKD itu. Oke. Selanjutnya ini mengapa mengambil formasi penjaga tahanan, alasan tersendiri dari Peri lah. Untuk alasan mengambil penjaga tahanan ini, tentunya penjaga tahanan adalah dari segi persyaratan administrasi ini lebih sesuai dengan persyaratan yang saya miliki dibandingkan dengan formasi-formasi yang lain. Karena menurut saya di penjaga tahanan ini persyaratannya itu cukup simpel, tidak banyak
administrasi yang diperlukan. Jadi itu alasan saya mengambil ya. Ya, jadi lebih administrasi apa segala macam lebih simple dan lebih ringkas gitu ya. Jadi teman-teman dapat langsung mendaftar di formasi penjaga tahanan. Oke. Nah, ini tips seputar SKB. Ini SKB kita masuk apabila sudah masuk formasi SKB tadi kan. Berapa 3 kali formasi dari keseluruhan. Nah, jadi tips dari Peri sendiri SKB yang pertama kesemaptaan. Gimana tipsnya? Untuk kesemaptaan ini berhubungan dengan fisik, tentunya ini perlu dilatih secara terus-menerus. Kalau saya sendiri latihan itu biasanya pagi, terus juga kadang sore. Untuk yang lari kan itu latihannya pasti di luar. Tapi kalau untuk push up, sit up itu bisa dilatih di dalam rumah. Iya betul. Jadi waktunya dari SKD ke SKB itu berapa lama latihannya? Latihan kira-kiranya kurang lebih sebulanan ya, lebih sebulan. Jadi ada waktu untuk mempersiapkan diri dari lulus SKD ke SKB ya. Oke, setelah semaptaan ada namanya pengamatan fisik ya, kemudian wawancara ya. Nah, untuk pengamatan fisik sendiri apa yang dilakukan panitia? Untuk di formasi penjaga tahanan ini, untuk pengamatan fisik itu memeriksa apakah ada tato, ada tindik, seperti itu. Seperti itu. Terakhir tips wawancara apa yang ditanyakan? Untuk wawancara itu sifatnya lebih kepada kepribadian. Saya sendiri ditanya tentang aktivitas sehari-hari saya, lalu alasan saya mengambil penjaga tahanan, dan juga ditanya apakah siap jika ditempatkan dimanapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi seputar itulah SKB ya. Dan mungkin dapat membantu teman-teman yang akan mendaftar CPNS di tahun ini. Terima kasih tips dari Perianto. Saya Binar Dirizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.